Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifin Ilhamuddin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, dengan nomor NIM 2902250010. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai lembaga pembiayaan dalam hal ini leasing. Pengertian dari leasing itu sendiri yaitu adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan dengan jangka waktu pembayaran berkala yang telah disepakati bersama. Dari segi pandangan hukum, kegiatan leasing memiliki 4 ciri-ciri, yaitu yang pertama, perjanjian antara lessor pemberi dengan pihak lesi pengguna. Yang kedua, berdasarkan perjanjian leasing, lessor mengalihkan hak penggunaan barang kepada pihak lesi. Yang ketiga, lesi membayar kepada lessor uang sewa atas penggunaan barang atau aset. Yang keempat, lesi mengembalikan barang atau aset tersebut kepada lessor pada akhir periode yang telah ditetapkan. Usaha leasing ini sendiri dapat dilakukan oleh yang pertama lembaga keuangan bank, yang kedua lembaga keuangan non-bank, yang ketiga badan usaha yang terdiri dari perusahaan nasional dan perusahaan campuran. Untuk yang berikutnya, syarat-syarat pendirian pembiayaan leasing itu sendiri yaitu yang pertama telah mempunyai rekomendasi dari Bank Indonesia untuk lembaga keuangan yang bukan lembaga keuangan dari Departemen Perdagangan. Yang kedua, menyampaikan studi kelayakan dan rencana pembiayaan usaha untuk waktu 3 bulan. Yang ketiga, tidak menggunakan tenaga warga negara asing atau WNA kecuali atas persetujuan Menteri Keuangan. Yang keempat, dalam organisasi perusahaan ditempatkan sekurangnya seorang tenaga ahli di bidang hukum, seorang akuntan, dan seorang ahli di bidang di mana usaha leasing dititikkan. Yang kelima, dalam hal diperlukan jasa-jasa asuransi, maka penutupnya harus dilakukan pada perusahaan asuransi yang ada di Indonesia. Yang keenam, barang yang di leasing harus diambil dari produksi dalam negeri dan atas persetujuan Menteri Keuangan. Yang ketujuh, mempunyai ruang kantor yang tetap dan beralamat jelas. Yang berikutnya, batasan dan pengawasan dari leasing itu sendiri. Batasannya yaitu yang pertama, perusahaan leasing dilarang menerima simpanan dalam bentuk giro, deposit, tabungan, maupun memberikan kredit atau pinjaman uang, mengeluarkan jaminan bagi pihak ketiga atau usaha perbankan lainnya. Yang kedua, batasannya yaitu perusahaan leasing yang tidak berkedudukan di Indonesia dilarang melakukan pinjaman leasing di Indonesia. Dan untuk pengawasannya yaitu yang pertama, wewenang pengawasan diserahkan kepada Direktur Jenderal Moneter. Yang kedua, dalam melaksanakan pengawasan tersebut, Direktorat Jenderal Moneter memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Bank Indonesia atau BI dan departemen lainnya yang membawahi bidang di mana kegiatan leasing tersebut dilakukan. Mekanisme leasing itu sendiri yaitu dalam transaksi leasing melibatkan 3 pihak yang berkepentingan, yang antaranya seperti yang telah disebutkan tadi di atas, yaitu yang pertama adanya lessor pemberi pinjaman, yang kedua adanya lesi pengambil pinjaman atau pengguna, dan yang ketiga supplier atau penyedia barang yang akan digunakan oleh si peminjam atau si pengguna. Teknik-teknik dari pembiayaan leasing dalam teknik pembiayaan leasing itu sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama finance lease. Pengertiannya yaitu finance lease
adalah suatu bentuk pembiayaan dengan cara kontrak antara lessor dan lesi yang mencakup yang pertama objek leasing yang dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak. Yang kedua, pembayaran periodik kepada lessor merupakan angsuran yang meliputi alokasi untuk biaya perolehan ditambah dengan biaya lainnya serta keuntungan yang diharapkan oleh lessor. Yang ketiga, tidak boleh ada pembatalan sepihak untuk mengakhiri perjanjian sewa guna usaha selama jangka waktu yang disepakati. Yang keempat, risiko ekonomis termasuk biaya pemeliharaan ditanggung oleh pihak lesi atau pengguna. Yang kelima, pada akhir kontrak, lesi mempunyai hak untuk membeli atau mengembalikan atau bahkan memperpanjang masa lesi sesuai syarat yang disetujui bersama. Dalam prakteknya, finance lease dapat dibagi dalam beberapa bentuk transaksi, yaitu direct finance lease, sell and leaseback, profligate lease, dan syndicate lease. Bahan teknik yang kedua yaitu operating lease. Operating lease ini sendiri dalam teknik ini pihak pemilik objek leasing atau lessor atau si pemberi membeli barang modal dan disewa gunakan kepada pihak lease atau pengguna. Pembayaran periodik yang dilakukan oleh lease tidak mencakup biaya yang dikeluarkan oleh lessor untuk mendapatkan modal beserta bunganya. Lessor mengharapkan keuntungan dari penjualan barang modal yang disewa gunakan. Manfaat dari lease itu sendiri yaitu yang pertama menghemat modal, yang kedua diverifikasi langsung oleh sumber-sumber pembiayaan, yang ketiga persyaratan yang kurang ketat dan lebih fleksibel atau lebih mudah, yang keempat biaya lebih murah, yang kelima off balance sheet, yang keenam menguntungkan arus kas, yang ketujuh memperoleh proteksi inflasi, yang kedelapan memperoleh perlindungan akibat kemajuan teknologi dan keusahaan, yang kesembilan kesederhanaan dokumentasi, yang ke-10 sumber pelunasan kewajiban, yang 11 kapitalisasi biaya, yang ke-12 kemudahan penyusunan anggaran, yang terakhir pembiayaan proyek skala besar. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan mengenai lembaga pembiayaan leasing ini. Saya harap, mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan atau bacaan yang salah, karena dalam tahap ini saya masih dalam proses belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.